buka C tidak, B. Hah? Mau? Sudah bisa mulai. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa hari ini di dalam episode pertama dari acara Bible Says. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema tentang family discipleship. Family discipleship ini khususnya di dalam masa COVID-19 ini ya, di dalam masa kita physical distancing, tapi gimana kita bisa ada family discipleship. Ya betul sekali. Ngomong-ngomong udah berapa lama ya kita work from home nih? Mungkin udah hampir 2 bulan, kayaknya udah hampir 2 bulan, 1,5 bulan lebih kita work from home. Kita juga kangen sekali bisa ketemu dengan jemaat, tapi bersyukur masih ada media yang bisa digunakan, Tuhan kasih bagi kita untuk bisa berkomunikasi. Ya puji Tuhan, di episode pertama kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema tentang family discipleship. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita di dalam waktu-waktu ini. Mungkin di antara setiap kita merasa, wah kita ada di rumah, ini sebuah kesempatan anugerah Tuhan sehingga kita keluarga boleh berkumpul. Tetapi mungkin di antara kita juga ada keluarga-keluarga yang merasa, wah kayaknya bosen ya, dia lagi, lihat dia lagi. Dan mungkin ada di antara kita, di dalam keluarga kita yang akhirnya ada cekcok atau berbagai masalah yang terjadi. Nah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tema ini. Tanpa panjang lebar saya undang narasumber kita, Pendeta Philip. Akan ditemani oleh Semu Feli. Mari ya, silakan. Persilakan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom, silakan duduk Pak Philip semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mengadakan acara live streaming. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pertanyaan, Bapak Ibu boleh menanyakan langsung via live chat. Bapak Ibu bisa ketik di YouTube sehingga kita bisa menanyakan langsung ke narasumbernya yang ada sekarang. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mulai sesi kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengikuti acara ini. Biar Tuhan di masa-masa ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Biar di masa-masa ini kami boleh mempergunakan waktu kami dengan baik. Khususnya Tuhan kami boleh membangun keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami. Kami rindu Tuhan keluarga kami boleh jadi berkat. Kami rindu Tuhan keluarga kami boleh memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk Pak Philip juga Semu Feli yang akan membawa bahan hari ini. Biar Tuhan juga yang menyertai mereka, memberikan hikmat, kemampuan untuk boleh menjadi berkat buat setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, Pak Philip senang sekali boleh bersama-sama dengan kita hari ini dan semua juga. Puji Tuhan, ini juga pertama kali ya karena ada kasus virus ini membuat kita juga memikirkan. Terima kasih untuk Pak Agra yang memikirkan bagaimana mulai bercerita, berbagi tentang pemuridan bagi keluarga-keluarga. Makasih. Pak Philip mungkin boleh cerita nggak? Ini kan kita kurang lebih udah 2 bulan ya stay at home. Bagaimana kehidupan keluarga Pak Philip juga semua di dalam waktu 2 bulan ini sama-sama di rumah terus nih? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Memang seringkali ini masa dimana mau keluar ndak bisa, mau buat ini ndak bisa dan lain sebagainya. Nah, bersyukur kepada Tuhan sekalipun kali ini hampir sekitar 2 bulan ini
kita tidak bisa kemana-mana ya. Tapi waktu dibilang 2 bulan ini di rumah aja, di sisi yang lain kita bersyukur karena kita harus memikirkan. Misalnya nanti khotbah lalu bagian rekamannya gimana. Saudara-saudara, rekaman itu dengan khotbah biasa itu tidak mudah, tidak sama ya. Kalau khotbah langsung itu hari Minggu itu tidak stres dengan kita rekaman. Jauh hari sebelumnya rekamannya harus dipersiapkan dulu. Hari H nanti tidak boleh salah karena ini rekaman. Jadi bagi saya sebenarnya tidak sempat suami istri ribut bagaimana, tapi stres dengan nanti ini untuk doa fajar, nanti ini untuk persiapan pelayanan khotbah dan lain sebagainya. Jadi terlalu membuat Justru kami makin sibuk juga ya. makin sibuk, malah banyak orang bilang makin sibuk itu malah makin sibuk begitu kira-kira ya. Mungkin dari semua. Ya, orang mengatakan kalau pandemi COVID ini kita santai di rumah ya, kita nggak ngapa-ngapain. Justru sekarang ini malah kita jadi sibuk ya. Jadi memikirkan sekolah minggu harus gimana, naskah harus dibuat dulu, terus harus direkam dulu, harus diedit. Ya, jadi banyak pekerjaannya yang harus dikerjakan. Belum lagi nanti ada renungan pagi, harus bikin naskahnya. Udah selesai naskahnya harus direkam lagi ya. Udah gitu harus diedit lagi. Aduh, lebih nggak sempat ngobrol aja, paling ya ngobrolin tentang renungan, gimana tentang apa segala macam, tapi nggak sempet ngobrol yang lain sampai kita akhirnya ya biasa-biasa aja ya, seperti itu. Iya, puji Tuhan ya. Kalam Kudus punya gembala-gembala yang baik yang boleh memikirkan jemaat di masa-masa ini. Mungkin Pak Philip juga semua banyak keluarga merasa stay at home adalah kesempatan saat ini mereka boleh berkumpul akhirnya bersama keluarga ya. Mungkin selama ini papa mama sibuk kerja, anak-anak juga sibuk sekolah. Puji Tuhan sekarang boleh ketemu bareng-bareng di rumah. Tapi juga mungkin di masa-masa ini banyak keluarga merasa aduh bosan sekali ketemu orang gitu. Dan akhirnya banyak sekali yang berantem. Nah ini menurut Pak Philip dan juga semua bagaimana nih? Ya, memang kalau pada awalnya ya anak-anak itu libur, mungkin bagi orang tua, bagi anak-anak senang juga kalau baru libur pertama, wah libur gitu ya. Bagi orang tua mungkin libur 1-2 hari, oke. Ketika libur lebih, mana papa harus kerja, mama harus kerja, anak datang bagaimana. Nah mulailah ya. Suami biasa kerja, pulang kantor jam 5, jam 6, pulang rumah makan, lihat koran, baca apa sedikit tidur ya. Istri juga demikian. Sekarang dari pagi ada di rumah. Kamu lihat saya lihat kamu. Nih kan wowokan nih. Iya kan ya tauyen ya. Semakin lihat mungkin semakin jengkel. Saya ingat baru berapa waktu lalu pokok doa. Minta pokok doa apa? Ada seorang jemaat kita bilang, Pak Philip tolong doakan saya. Duh saya sudah bosan di rumah tiap hari ribut sama istri saya ya. Pada anak cuma 1. Ya dulu saya kan kerja keluar kota. Sekarang kena di rumah terus malah jadi ribut di rumah. Jadi tolong doakan. Itu pokok doa yang pertama kali dalam hidup saya melihat ya, tolong doakan. Malah kesempatan ini membuat kami suami istri jadi ribut gitu ya. Memang pernah lihat juga di surat kabar begitu, katanya orang di Malaysia kan di lockdown katanya di sana. Tapi terus ada orang yang keluar, kenapa kamu keluar katanya. Saya di rumah itu lebih mengerikan katanya daripada virus corona di luar. Jadi dia lebih pilih di luar dibandingkan di dalam rumah ketemu terus katanya sama istrinya gitu. Ini kejadian di Malaysia. Nah kalau begini mungkin Pak Philip semua ada tips begitu untuk gimana nih supaya bisa membangun relasi begitu di dalam rumah, tetap ada relasi yang baik untuk suami istri dengan anak-anak. Mungkin ada Pak Philip semua. Mau ngomong?
Oke, saudara betul ya, tadi Ibu Elis omong tentang di Malaysia, saya sangat percaya itu saya rasa bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana. Kenapa saudara bisa terjadi hal demikian? Karena suami istri terbiasa, suami sibuk urusan suami, istri sibuk urusan istri, anak sibuk urusannya. Sehingga di tengah-tengah keluarga itu jarang ada persekutuan. Apa itu persekutuan? Maksudnya begini, waktu makan ya makan pagi bisa bareng. Waktu makan siang bisa bareng. Mungkin ada yang berkata, "Dak bisa, ndak mungkin. Pagi antar anak ke sekolah jam berapa?" Suami bilang, ayah berkata saya harus pergi ke kantor. Ya si mama antar anak mau ke pasar. Waktu siang anak kerja PR dan lain sebagainya. Tapi sesibuk-sibuknya, saudara saya rasa ini virus corona ini membuka sebuah wawasan. Yaitu bagaimana suami istri anak ambil waktu yuk duduk doa bareng. Ya sebelum makan doa bareng, sebelum tidur doa bareng. Saya menyadari juga ya contoh misalnya Eben. Siang hari kadang-kadang dia tidak ada di rumah ya. Ketika dia ada nanti Ibu Feli ada perlawatan, ada apa, tidak ketemu. Tapi karena virus ini ya mau tidak mau dia juga tidak bisa kemana-mana. Kami juga tidak bisa kemana-mana. Nah makan siang kami ini adalah makan yang boleh dikatakan udah sekian tahun makan bertiga ini tidak ada ya. Maksudnya tidak bisa rutin karena masing-masing ada tugas. Tapi melalui hal ini bisa makan bareng, doa bareng. Itu ada kesempatan yang baik saya pikir begitu. Jadi virus corona itu tidak selalu negatif ya. Jadi bisa menjadi sesuatu yang positif juga. Iya, hal yang menarik ya karena makan pagi, makan siang, makan malam itu sebenarnya Tuhan kasih 3 kali kesempatan begitu ya untuk bisa di rumah sama-sama. Oh iya betul. Mungkin Pak Philip bisa bahas sedikit dari firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita di dalam keluarga. Ya, saya rasa ini Pak Agra yang paling baik ya. Ketika kita melihat persoalan, melihat ini kisah nyata saudara ya. Saya rasa ini Ibu Elis melihat di Malaysia itu bukan bohong. Dan ketika saya terima telepon saya tahu itu juga bukan bohong saudara ya. Banyak orang justru udah stres dengan virus, stres ketemu istri, stres ketemu suami, stres ketemu anak. Nah kita kalau di dalam keadaan begini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ada sebuah ayat saya sangat senang di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ini adalah nyanyian ziarah daripada Salomo. Di dalam ayat yang pertama saja saudara dia berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya ulang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya mau cerita sedikit ya. Saya baru ngobrol-ngobrol tentang bangun rumah. Saya mulai bercerita tentang seorang yang lulusan teknik sipil. Saudara begitu dia lulus teknik sipil bukan berarti dia itu segera bisa bangun bangunan. Ya, dia bisa bangun tetapi mungkin keramiknya gampang terbongkar, kamar mandinya itu airnya tidak turun tepat pada tempatnya dan lain sebagainya. Lalu saya berkata orang yang demikian butuh waktu. Ya butuh waktu baik di dalam hal misalnya memasang keramik, memasang bagaimana air itu bisa mengalir dengan baik dan lain sebagainya. Demikian juga dengan keluarga ya, dengan keluarga. Seringkali orang berpikir suami istri asal sudah ikut kelas bimbingan pranikah, sudah ikut retret, sudah buat komitmen, yes, hore, haleluya, puji Tuhan. Ya 365 hari 100 tahun suami istri tidak pernah ribut. Gak mungkin. Kami aja berdua pernah ribut.
Kalau saya bilang kami belum pernah ribut, pasti saudara bilang, omong kosong itu. Mana ada pernah ribut saudara. Kami juga seperti kami ini juga seperti seorang teknik sipil itu yang belajar tentang keluarga ya. Tidak mungkin omong kosong saudara, walaupun saya hamba Tuhan, walaupun saya memimpin kelas bimbingan pranikah, walaupun ada apa, tidak mungkin. Nah, kita kembali ke firman Tuhan di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apa artinya? Saudara sekalian, Tuhan yang membangun berarti kita harus tunduk taat kepada yang membangun itu, keluarga kita. Kita harus tunduk kepada peraturan Tuhan. Bukan misalnya Tuhan sudah membangun sebuah rumah, seorang arsitek sudah bangun dengan baik, harusnya di sini pintu kita ganti jendela, di sini jendela kita ganti pintu. Gak mungkin. Kita harus tunduk taat kepada si pembangun rumah itu. Demikian juga dengan Alkitab ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya Tuhanlah yang membangun keluarga ini. Kalau kita mau rukun, mau baik, hanya satu, tunduk taat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita tunduk taat karena akan peraturan yang Tuhan berikan khususnya terhadap keluarga. Ya, seorang istri dia harus menghormati suami. Seorang suami harus mengasihi istri. Saya rasa ini adalah peraturan yang Tuhan buat. Jikalau keluarga taat kepada kebenaran ini, suami istri dengan apa yang Tuhan lakukan, seperti yang di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, jadi kita tahu ini adalah Tuhan yang bangun dan kita taat, kita tidak pernah akan sia-sia. Keributan, beda pemikiran, ada konflik, itu hal yang biasa. Justru membuat kita itu semakin hari semakin menjadi dewasa. Sudah-sudah sekalian, saya senang sekali ketika Pak Agra mengajak saya untuk berbicara bagian ini. Saudara, saya buka Mazmur ya. Mazmur 112, Mazmur 128 berbicara tentang berbahagialah keluarga ya. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, istri menghormati suami, suami mengasihi istri, maka mereka mengalami melihat anak cucu. Dan harta kekayaan mereka itu bukan rumah, bukan emas, tapi bisa melihat anak cucu mereka hidup rukun dan ramai. Dan Mazmur 128 senapa Mazmur berkata bahwa berkat atas rumah tangga adalah bukan harta, bukan apa-apa, tetapi takut akan Tuhan. Itu paling penting Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Oke Pak Philip, berarti bagaimana kita bisa membawa keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Seperti mungkin berarti membuat mesbah keluarga, sama-sama baca Alkitab, sama-sama berdoa, itu hal yang sederhana. Dan menarik sekali tadi Pak Philip bilang bahwa kita walaupun lulus teknik sipil tapi memang harus berproses untuk menjadi seorang atau menjadikan sebuah keluarga yang takut akan Tuhan Pak Philip ya. Pak Philip, bagaimana kalau mungkin kita saat ini ada di antara kita keluarga-keluarga yang mungkin mengalami konflik, atau saat ini kita justru sudah berada di dalam situasi konflik. Nah, bagaimana kita harus menyelesaikan situasi ini dalam keluarga kita? Ini paling sulit ya. Saudara sekalian, saya itu seringkali saya suka sampaikan di kelas bimbingan pranikah. Kelas bimbingan pranikah itu paling gampang. Tetapi membimbing orang yang sudah menikah, yang ada persoalan, wah menyerah saya. Saya rasa Tuhan juga menyerah. Karena manusia itu tidak taat ya persoalannya. Jadi kalau Pak Agra tanya saya, bagaimana caranya? Hanya kalau suami istri satu menyerah. Jangan dua-dua ngotot.
Ya misalnya nih, suami perangainya kasar, marah-marah, lempar ini lempar itu. Istri belajar diam, tenang, doa. Tidak usah balas, ya siapkan makan, doa. Demikian juga sebaliknya. Kalau ketemu istri yang ngawur, belanja uang besar, marah-marah di rumah, dia marah dengan mertua, suami diam, doa. Kalau dua-dua ini mau menyelesaikan masalah, kamu salah, ini salah. Saya merasa mau Tuhan pun tidak sanggup. Maaf ya, bukan saudara-saudara ya, bukan Tuhan itu Allah yang tidak sanggup, tapi kita tidak mau tunduk. Nah, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika salah satu yang tunduk taat, Alkitab bilang ya, kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Tapi kalau dua-dua ngotot, dua-dua ribut, tidak ada jalan keluar. Nah, jikalau ada saudara-saudara yang mendengar ini, saudara sekarang dalam keluarga sedang ribut, saudara. Salah satu pasangan ambil waktu berlutut berdoa. Tidak ada yang mustahil. Ya, kalau saudara berkata keluarga kami baik-baik, puji Tuhan. Saudara mendapatkan beban panggilan. Kalau ada anggota jemaat, ada teman saudara yang sedang ribut, saudara ambil tanggung jawab ini. Saudara ingat, mungkin kita misalnya, ini Pak Agra suami istri ribut. Dua-dua bilang saya benar, ini benar. Mau Tuhan Yesus turun untuk melerai? Tidak mungkin. Harus satu yang menyerah. Demikian kalau saudara nanti misalnya bisa datang ke keluarga, ada orang yang sedang membutuhkan, satu orang saja saudara, ajak dia, kamu tenang, kamu menyerah. Yang ngalah belum tentu kalah. Yang ngotot belum tentu dia menang, belum tentu dia benar. Gak apa-apa, kamu ngalah dulu, diam aja, doa. Saya banyak melihat orang waktu doa itu justru melihat mujizat. Keluarga itu dipersatukan. Jadi Tuhan bekerja tapi manusia perlu aktif. Ya kalau Tuhan bekerja tapi manusianya ngotot, gak mau taat. Ya gak bisa ya. Jadi saya rasa suami istri itu kalau saudara ada yang ikut ini, saudara dalam keadaan yang ribut, salah satu tenang. Diam aja, doa, ambil waktu doa. Saudara dipulihkan, suami istri dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, anak cucu saudara dipulihkan. Amin. Amin. Ya, semuanya itu juga perlu proses waktu, nggak langsung doa, langsung selesai. Ya, jadi kita juga harus tunggu waktu Tuhan di dalam menyelesaikan masalah. Asal salah satu sudah tenang, kita tunggu waktu Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan dengan baik. Tuhan yang memproses hati Iya. kita juga ya. Ini menarik sekali kalau mungkin Pak Philip semua bersedia untuk pernah nggak mengalami konflik dan bagaimana Pak Philip dan juga semua menyelesaikan konflik itu? Pernah enggak ya? Sangat pernah. Ya saya rasa jemaat juga di rumah pengen dengar nih gimana ya Pak Philip semua juga bisa menyelesaikan konflik. Ya, seperti sudah dikatakan tadi, sangat pernah. Saya percaya saudara juga setuju kalau saya bilang gak pernah. Mungkin saudara langsung apa ini dimatiin ya. Saudara tidak mau dengar. Pernah. Saudara, saya menyadari karakter saya ya. Kalau lagi ribut, lebih baik Ibu Feli diem. Beres. Tapi kalau satu ribut, satu lagi ngamuk, ini orang Makassar ya. Lagi ngamuk begitu, istri juga ribut, piring bisa melayang. Saudara jangan kira bahwa pendeta tidak ada masalah, ada. Tapi saya bersyukur saudara ya, seperti tadi Ibu Feli omong, terus bertumbuh ya, menjadi dewasa, bertumbuh juga. Nah dari waktu ke waktu, nah nanti tinggal Ibu Feli yang buktikan betul tidak saya demikian. Tapi saya menyadari kalau saya perangainya juga keras,
Lebih baik diam daripada banyak mulut, banyak omong, bisa ribut besar. Diam aja, pasti saya tensinya turun. Tapi kalau naik, saya bakal naik juga ya. Jadi, tapi berhubung dengan lewatnya waktu, usia udah bertambah, udah melihat ada banyak hal, pelan-pelan tensi juga udah turun. Ya udahlah, nggak usah di terlalu banyak peributkan. Butuh waktu berapa lama? Saya rasa seumur hidup. Seumur hidup ya. Maksudnya karakter itu, sifat itu harus menguasai diri seumur hidup. Ya enggak mungkin langsung hari ini karena bisa bertobat, truk langsung. Butuh waktu, tapi waktu ini tuh harus dari waktu ke waktu semakin baik gitu ya. Ada turun, cepat naik lebih baik. Amin. Silakan. Ya, memang waktu kita awal-awal saya juga kaget ya lihat orang Makassar. Waduh, luar biasa ya. Saya nggak mengira seperti itu, tapi Udah memang- menikah apa boleh buang? Tapi dengan adanya waktu, terus kita dekat dengan Tuhan, ya firman Tuhan itu bisa mengubah, ya. Yang tadinya memang perangainya seperti itu, tapi Tuhan juga berubah, mengubah karena apa? Yaitu satu, ya. Kita harus dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, otomatis kita pasti lebih banyak berantemnya daripada damainya, ya. Jadi saya melihat juga Pak Philip juga bisa banyak berubah, dan Pak Philip juga melihat saya juga ya. Jadi bukan karena satu aja, tapi karena dua-dua ya. Nggak mungkin kalau bertengkar itu cuma satu sisi yang salah, pasti dua-dua juga salah ya. Tetapi karena waktu juga, karena kita dekat dengan Tuhan juga, Tuhan akan mengubah kita, dua-duanya diubah, dan kita juga bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Barangkali sampai dengan umur sekian pun kita masih terus belajar ya, belajar untuk lebih mengerti lagi bagaimana kemudian kita ya, karena banyak juga orang-orang yang seumuran dengan kita juga masih ada yang cerai juga ya, tapi kita cuma bisa bersandar sama Tuhan, berharap sama Tuhan setiap waktu ya. Jadi nggak sekarang aja pastilah nanti kehidupan akan datang pasti lebih baik, nggak mungkin. Tapi kalau kita itu terus setiap waktu kita dekat sama Tuhan, setiap waktu kitanya sendiri mau untuk diubah sama Tuhan, kita juga akan berharap bahwa sampai kakek nenek, sampai putih rambut kita, sampai Tuhan memanggil kita tetap bisa jadi suami istri. Amin. Ya, amin. Itu Wah. yang diharapkan ya. Kalau ada pasangan muda ini kayak kami ini berdua, kita pasti belajar banyak juga ini dari senior kita ya hari ini, bersyukur sekali. Ini mungkin kalau tadi banyak sekali kan arah maksudnya kepada Tuhan begitu. Saya jadi ingat waktu Pak Philip pernah ajar di kelas pembimbingan pranikah. Ini Pak Philip yang membimbing kami. Pak Philip pernah gambar seperti diagram segitiga begitu ya, Tuhan di atas, Tuhan sebagai pusat, kemudian suami istri. Jadi relasi suami istri ini seperti segitiga begitu, tapi semua arahnya kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya suami istri juga semakin dekat begitu. Jadi saya ingat sekali begitu tadi Pak Philip semua selalu bilang ya semakin dekat sama Tuhan gitu. Jadi waktu suami istri semakin dekat pada Tuhan, sebenarnya suami istri juga semakin dekat. Mungkin itu ya. Jadi saya diingatkan lagi. Terima kasih. Ya, bersyukur banget kita sore hari ini boleh dengar kesaksian yang otentik dari Pak Philip juga semua ya. Saya rasa ini kesempatan yang berharga sekali buat setiap kita. Pak Philip, semua ini ada pertanyaan yang masuk. Dari Pak Billy Parulian Lubis bertanya. Pak Billy. Ya, halo Pak Billy. Bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi anak yang berkarakter keras sehingga sering terjadi konflik antara orang tua dan juga anak? Pak Billy, Shalom. Saya mencoba berpikir demikian. Anak itu kebanyakan merupakan gambaran orang tua, ya. Sulit kita berkata enggak. Jadi anak bisa demikian seringkali itu karena orang tua. Ya, jadi ketika menghadapi anak yang karakternya keras, karakternya apa? Hanya satu.
orang tua mencoba melemah, ada waktu ngobrol dengan dia. Ada waktu ajak dia makan, ada waktu dengan dia keluar bersama-sama. Kedekatan waktu itu bisa membuat anak merasa, saya kok gitu ya, bisa omong dengan papa, bisa omong dengan mama, kenapa demikian? Saya rasa itu yang pertama. Anak juga yang kedua dibawa datang dekat sama Tuhan. Orang tua melakukan firman Tuhan. Ya, kita bisa melihat anak juga tunduk taat kepada Tuhan. Keluarga itu diberkati. Jadi betul anak-anak sekarang, orang tua omong satu dia bisa omong 100. Caranya gimana? Kita dekat dengan dia. Sediakan telinga untuk dia. Tidak usah dimarah, tidak usah diapa. Ambil waktu dengar dia. Beri dia waktu dulu. Dia ngomong. Baru kita masuk lagi. Kalau menurut kamu ini gimana? Nah seringkali saya ini. Waktu dengan anak saya omong. Saya harus pura-pura bodoh. Kalau menurut kamu ini gimana ya? Saya tahu kok. Cuma menurut kamu ini kira-kira gimana? Oh Pak harus begini, harus begini, harus begini. Nah saya bisa tahu, oh pemikirannya itu begini. Saya tahu. Nah, baru saya masuk, oh kalau menurut Papa, kalau ini begitu betul enggak? Jadi anak apa ini sekarang? Milenial. Iya. Beda dengan anak zaman dulu. Baby boomer. Baby boomer, saya itu tipe baby boomer ya. Dengan anak milenial itu beda sekali. Kita omong satu, anak bisa balas 1000. Jadi dia lebih pintar apa ini? Komputer Apa semua. Kalau saya tanya satu, Papa mah nggak bisa. Justru Papa nggak bisa, jadi Papa nanya ya. Jadi orang tua jangan terlalu menyalahi, tapi beri waktu. Dan anak kemungkinan besar juga gambaran bagian daripada kita. Ya, begitu. Ya kita orang tua harus jadi sahabat ya buat anak-anak kita. Jadi jangan karena kita merasa kita udah jadi orang tua, jadi anak itu harus tunduk sama kita. Tapi kalau kita jadi sahabat mereka, secara tidak langsung mereka berani ngomong ya apa yang jadi curahan hatinya ya, apa yang menjadi keluhannya, sehingga dia bisa ngomong dengan enak. Tapi kalau kita jadi orang tua, seringkali mereka nggak mau ngomong lagi sama kita ya, beda generasi. Jadi dia merasa bahwa papa ini nggak bisa diajak omong, mama nggak bisa diajak omong. Tapi kalau kita mau masuk kepada anak dengan jadi sahabat, mereka pasti bisa ya untuk diajak komunikasi dengan baik. Oke, berarti bukan kita mengalah yang seakan-akan ya sudah ikut keinginan anak, tetapi kita mengalah dengan pendekatan bahwa kita berusaha untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kita ngomong dengan dari hati ke hati, kita jadi teman buat mereka di masa susah, di masa suka, sehingga mereka juga boleh percaya sama kita, begitu ya Pak Philip semua ya. Betul. Mungkin kuncinya relasi dan komunikasi. Relasi dan ya. komunikasi. Oke, ini jemaat sepertinya mereka cukup antusias dengan kehidupan pribadi dari Pak Philip dan juga Semu. Ada yang bertanya begini, kira-kira bisa sebutkan real masalah konflik yang terjadi di antara Pak Philip dan juga Semu. Nah ini orang ternyata excited banget nih, pengen tahu nih tentang Pak Philip juga Semu. Yang pasti saya lupa, soalnya sudah lama ya, dalam waktu dekat ini tidak ada konflik besar. Maksudnya yang konflik besar itu udah lupa. Kira-kira kapan ya, waktu apa? Ya Pak, biasanya kita itu kalau berantem itu bertengkar bukan masalah kita ya, biasanya masalah orang lain, terus kita masukkan di dalam obrolan kita, itu yang menyebabkan kita itu bisa berantem ya, bisa bertengkar. Oleh karena itu biasa saya bisa mengatakan, udah nggak usah diomong lagi daripada kita berantem ya. Dan waktu kita masih muda, berantemnya sih gara-gara anak ya, anak begini, anak begitu ya. Jadi karena kita juga
belum tahu bagaimana mendidik anak dengan baik. Jadi salah satu versi saya begini, versi Pak Philip itu begini ya. Itu ya biasanya kita itu berantemnya soal anak dan soal masalahnya orang lain masuk, dan kalau berantem kita ya nggak tahu, lupa juga. Saya ingat ya, kalau saudara-saudara barangkali mau tahu, kalau kami berdua mungkin ribut paling besar itu satu kali tentang anak, ya. Suatu kali anak saya baru pulang sekolah TK. Nah, Ibu Feli kasih laporan, tadi anakmu di sekolah gini-gini dimarah sama guru. Ya, saya langsung naik pitam ya, marah. Tapi saudara, saya marah besar dengan anak saya waktu itu karena saya rasa kamu ini malu-maluin papamu ini loh. Jadi dengan status papa saya keberatan anak saya. Jadi seolah-olah ya kalau anak pendeta itu harus baik, tidak boleh ada cacat, tidak boleh apa. Tapi kan ini dimarah. Saya marah besar, tapi saya ingat malam itu saya peluk dia minta maaf. Ya, malam itu saya peluk dia minta maaf. Papa salah, ya. Saya tidak bilang kamu lain kali jangan lagi gitu, dak. Papa salah. Jadi kami berdua kira-kira itu ya. Kalau ribut besar yang lain, saling pukul, kayaknya belum pernah ya. Nggak pernah, jangan pernah. Ya, ya sampai saat ini belum lah ya. Semoga tidak terjadi ya. Tapi mungkin usia udah bertambah. Jadi satu kalau ngomong, satu diam aja. Kira-kira itu aja. Dan selesai minta maaf, ya udah beres. Ya. Ya, kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam keluarga memang ada konflik. Namun kita bisa melihat bahwa Pak Philip juga semua mereka bisa membangun keluarga mereka dengan takut akan Tuhan. Dan buktinya mungkin mereka susah sekali mencari pengalaman konflik mereka karena mereka melupakan apa yang terjadi. Mereka tidak mengingat kejadian-kejadian yang tidak baik, tapi justru mereka melupakan hal itu dan mereka justru membangun keluarga mereka di dalam takut akan Tuhan. Pak Philip juga semua mungkin di antara penonton saat ini ada di antara mereka yang anak-anak muda, anak-anak entah sekolah minggu atau mungkin anak youth, anak remaja. Nah, apa pesan-pesan buat setiap mereka supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengasihi orang tua dan juga keluarga. Ya, untuk anak-anak yang belum menikah, yang mau menikah, untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, saya mau berpesan. Saudara, pernikahan itu bukan sesuatu yang satu kali. Bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, yes, udah seumur hidup, dah. Bimbingan pranikah itu pendahuluan. Pemberkatan nikah di hadapan Tuhan itu pendahuluan, belum apa-apa terjadi. Nah, seumur hidup kita harus melakukan apa yang kita pernah janji di hadapan Tuhan. Sebab sekarang ini semakin banyak tantangan. Itu yang pertama. Kedua, kita jangan lihat fisiknya. Wah, cowok itu ganteng sekali. Wah, cewek itu luar biasa gini-gini. Jangan. Semua itu bisa palsu, ya. Tahu-taunya pasang hidung palsu kah? Apa palsu gitu ya? Di apa sekarang bisa buat mata apa. Jangan lihat fisiknya. Saudara bilang, Pak nanti kalau dapat yang jelek gimana? Ya, bukan berarti kamu juga cari jelek gitu ya. Tapi doa baik-baik. Di gereja kita ada 2 pasang. Mereka sejak SMP pacaran sampai hari ini. Yang satu udah menikah. Dari SMP pacaran sampai menikah punya 2 orang anak. Yang satu lagi dari SMP sampai sekarang udah selesai kuliah, tinggal tunggu waktu akan merit. Mereka juga pacaran dari SMP. Saya kalau ketemu saya kagum. Apa artinya saudara? Mereka bayar harga sekian waktu,
Tapi apakah sudah selesai? Tidak. Harus dibuktikan sampai nanti akhir hayat. Makanya anak-anak muda jangan cepat-cepat menikah. Pikir baik-baik, doakan baik-baik. Sebab sekarang tingkat perceraian dari waktu ke waktu semakin tinggi. Bukan hanya orang awam, para pendeta juga mulai banyak yang bercerai. Ya, hamba Tuhan. Jadi kita lihat iblis bekerja dengan hebat. Jadi kalau saya menasehati anak-anak muda, khususnya yang bisa saya nasihati, entah sekolah di Kalam Kudus, kebaktian di Kalam Kudus, hati-hati. Jangan cepat pacaran, hati-hati. Pernikahan bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi kutuk kalau kita tidak sungguh-sungguh. Bagaimana? Setuju? Setuju. Satu hal yang baiknya dari Pak Philip itu kalau kita berantem bertengkar, tidak pernah sekalipun Pak Philip itu nyentuh ya, mukul gitu, nggak pernah ya, atau piring terbang itu nggak pernah ya, itu semua awet. Jadi ya makanya dari cangkir piring dari sejak kita menikah sampai sekarang masih ada ya. Jadi itu baiknya buat Pak Philip ya. Jadi dia apapun dia nggak berantem, nggak suka pukul-pukul. Ini saya mengatakan kepada para suami dan juga anak-anak cowok itu ya. Jadi kita kalau bersahabat awal-awal mau pernikahan, kita harus ingat kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi suami itu bukan untuk istri itu jadi apa itu kalau ditinju itu ada samsak ya. Jadi istri itu bukan seperti itu, tapi istri itu adalah kita harus mengasihi dia. Dan memang kita belajar sebagai istri, belajar untuk menghormati suami. Memang tidak mudah, tapi kita belajar untuk sehari demi sehari. Itu yang saya boleh ingat dari awal pernikahan sampai sekarang. Pak Philip itu nggak pernah. Oleh karena itu saya melihat bahwa kita sampai ada seperti ini itu karena kemurahan Tuhan juga ya. Saya juga diberi suami yang tidak seperti yang saya dengar dari orang-orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian dan anak-anak sekalian, kita boleh ingat satu hal, sebagai suami jangan ringan tangan ya, karena ringan tangan itu akan menyakitkan buat suami, buat istri dan buat teman cewek ya. Karena pasti tenaga pria itu lebih besar ya. Kalau dia sekali nyentuh aja pasti kekuatannya itu pasti besar sekali ya. Jadi itu akan dirasa pasti sampai ke hati, tidak akan pernah dilupakan. Biasanya itu yang akan dibawa ke meja hijau. Ya kalau itu nggak ada, kita pasti ingat kebaikannya. Itu akan diingat terus, kita nggak akan sampai ke perceraian, tapi kita ingat akan kebaikan yang suami berikan kepada kita istri-istri. Ini lagi mau kasih pesan ke anak-anak juga, ini mau minta semu juga, mungkin ada pesan sedikit khususnya untuk anak-anak lagi belajar di rumah, seharian di rumah, gimana mereka bisa tetap jadi berkat begitu di rumah. Mungkin semu sebagai pembimbing sekolah minggu mau ada pesan juga mungkin untuk adik-adik yang mungkin lagi menyaksikan juga sama orang tua. Ya, buat anak-anak sekolah minggu dari kecil sampai yang besar itu kita ada ya. Setiap minggu kita ada cerita sekolah minggu ya. Kita juga ada puji-pujian, di situ bisa disetel ya. Kalau kita lagi capek, lagi nggak pengen belajar, kita bisa pasang YouTube itu puji-pujian. Kita bisa nyanyi sama-sama sama dedek ya. Saya lihat itu ada beberapa anak-anak sama dedeknya bisa berdoa bareng, bisa nyanyi bareng ya, bisa dengerin firman Tuhan juga bareng-bareng ya. Kalau kita udah jenuh jangan terus belajar terus, itu juga bikin kita jenuh, akhirnya berantem sama dedek, sama koko, sama cici. Tapi kita bisa dengerin firman Tuhan, nyanyi bersama dengan dedek ya. Itu yang saya lihat, anak-anak itu bisa tidak berantem ya, tidak bosan di rumah. Karena kita di rumah terus juga bosan ya, tuh satu hari kali 24 jam, satu minggu 7 kali 24 jam, ya bosan ya. Tapi kita kalau ada kegiatan, dan juga sekarang di sekolah minggu itu
Ibu Elis ada kuis lagi juga ya. Nah, Ada hadiahnya ada ya. hadiahnya lagi ya. Jadi adik-adik bisa lihat nanti setiap minggu ya, bisa lihat di YouTube Sekolah Minggu, bisa dengerin ceritanya, bisa nyanyi bersama, bisa tebak ininya kuisnya dan bisa dapat hadiahnya. Wah, seru sekali ya itu pasti. Ini banyak sekali yang nanya Pak Philip juga semua, cuman karena waktu saya mohon maaf buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tidak bisa untuk menjawab semuanya, tapi kami rasa biarlah sesi hari ini sungguh boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mungkin saya ingin menyimpulkan tentang hari ini bahwa bagaimana kita boleh membangun keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kita bawa mereka di dalam doa bersama, di dalam mesbah keluarga. Bagaimana juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik. Makan pagi, makan siang, makan malam bersama, doa bersama. Itu adalah momen-momen yang indah yang kita bisa pakai. Kalau ada konflik, ada permasalahan, perseteruan, mungkin mari kita salah satu yang laki-laki atau yang wanita, kita lebih menahan diri kita cari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan semua kita lakukan untuk keutuhan keluarga dan juga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap melalui acara ini kita semua boleh diberkati Tuhan, dan saya percaya kami juga pasangan muda yang baru menikah, kita juga terberkati melalui kehidupan yang otentik dari Pak Philip juga Ibu Feli. Kiranya boleh jadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup sesi ini dengan doa. Mungkin Pak Philip bisa mendoakan setiap kita juga buat setiap keluarga jemaat yang ada di rumah. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ketika virus corona datang untuk membuat kami semua menjadi bingung, ketakutan. Namun di dalam Tuhan kami boleh melihat ada sesuatu yang baik. Justru ada waktu untuk teduh, waktu untuk tenang, waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan, waktu untuk ada lebih banyak waktu bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga bersama-sama. Kami tahu ini adalah waktu yang paling indah. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang mengikuti acara ini. Engkau berkati mereka di dalam keluarga mereka. Saat-saat ini mungkin usaha pekerjaan mereka menjadi ada halangan. Anak-anak mereka belum bisa sekolah. Ya Tuhan, ketika kami menghadapi semua ini, justru kami menengadah datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kalau ada jemaat-jemaat kami, mereka mendengar acara ini, keluarga mereka dipulihkan, ada keluarga mereka yang usahanya sudah boleh berjalan dengan baik, ataupun apapun yang terjadi. Kami mengucap syukur dan menengadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini lewat Pak Agra boleh memulai acara ini. Kami mohon Tuhan beri hikmat lewat Pak Agra pada minggu-minggu yang akan datang setiap hari Jumat, di mana kami ada waktu secara khusus untuk pembinaan bagi setiap level, baik itu untuk keluarga, untuk anak, atau untuk apapun. Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Philip, juga semua yang boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk sesi hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan hari Jumat di jam yang sama dengan topik yang berbeda, dan kiranya acara ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.